Udah rame. Ah. Nih. Yang berharga ambil dulu. Pembangkit jiwa. Agak mundur ya. Mundur Udah dapat semua sama les. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Pada kesempatan ini Polres Metro Depok akan melakukan rilis ungkap kasus. Ini yang seperti kita ketahui pada tanggal 23 Februari 2025 pada pukul 19.30 terjadi peristiwa pertikaian antara kelompok, yaitu terjadi di KSU Kampung Serap, Tirta Jaya, Sukma Jaya, Depok. Pertikaian antar kelompok ini tidak ada korban jiwa karena pada saat mendapat informasi tersebut, personil TNI Polri tiba di TKP dengan segera untuk menghalau dua kelompok yang mengalami pertikaian di tempat itu. Yang dapat kami jelaskan, pada saat personil Polri mengamankan TKP, membuat status quo, kita menemukan beberapa orang atau satu kelompok yang memiliki senjata tajam. Dari hal tersebut kita melakukan pengamanan ke Polres Metro Depok untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman peristiwa. Pada hari Senin sehari yang lalu kita sudah menetapkan ada 11 orang tersangka yang kami jerat dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam yang dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman diketahui terjadi pertikaian antara dua kelompok di mana ada perselisihan terkait hunian atau tempat tinggal mereka. Adapun identitasnya akan saya sebut inisial ya, itu atas nama NN, terus AD, AB, AS, KD, MR, MA, LA, RL, RW, dan SH. Ke-11 orang ini dipercaya atau ditunjuk untuk tinggal di sana, dan ini masih dalam proses pendalaman karena dari hasil pemeriksaan saksi berawal dari adanya selisih paham pada saat salah satu warga atau yang menghuni di sana akan melewati portal dari daerah Kampung Serap, itu mengalami perbuatan tidak menyenangkan, sehingga terpancing di antara dua kelompok tersebut keributan.
kedepannya Polres Metro Depok akan tetap berkonsentrasi untuk menjaga situasi sehingga tidak terjadi eskalasi perselisihan selanjutnya, dan berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan rasa keadilan dalam keteraturan sosial di wilayah hukum Depok, sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak akan terjadi. Mungkin itu yang dapat kami ungkapkan, lebih kurangnya nanti akan dipimpin oleh Pak Ibu Kasih Humas. Waktu dan tempat dipersilakan untuk teman-teman wartawan untuk bertanya. Apakah para pelaku ini warga Depok, Bu? Satu-satunya dari Iya. Tadi kan disebutkan ada perbuatan tidak menyenangkan. Mungkin boleh lebih didetilkan lagi apa perbuatan itu dari media mana, Mbak? dari 3, satu lagi. Para pelaku ini warga Depok apa bukan? Sama bangunan yang di tempati itu apakah liar? Apakah Rumah warga. statusnya? Alasan kebakaran sama ada 3 pertanyaan, nanti akan disampaikan oleh Pak Kasat. Ya, Mbak Rina tadi terkait awal ya. Jadi di lokasi Kampung Serap itu kelompok ini melakukan pemortalan, sehingga ada masyarakat yang saat maghrib lewat, menurut informasinya ini masih kita dalami, jatuh sehingga terjadi perselisihan, sehingga warga yang lain terpancing dan terjadi pertikaian di antara 2 kelompok ini. Itu yang Pak. Kemudian Mas Yus, terkait apakah mereka adalah warga sini, dari identitas para tersangka ini bukan seluruhnya beralamat atau memiliki identitas kependudukan di Depok. Ada sebagian yang beridentitas domisili di Depok. Kemudian untuk penghuni ataupun di Kampung Serap, seperti kita ketahui dari informasi dari kelurahan, itu tidak memiliki kepengurusan RT dan RW. Jadi hal itu yang dapat saya jelaskan untuk terkait penghuni yang di sana. Yang terakhir, apa Mbak? Jadi dari keterangan tersangka terjadi dan saksi di TKP, dan kita masih dalam proses olah TKP, bahwa kebakaran yang terjadi di jalan itu dilakukan oleh para tersangka untuk menghalau masyarakat, menyerang mereka. Jadi para tersangka membakar sofa dan spring bed di jalan dengan menuangkan minyak sehingga menyala untuk menghalau massa dari masyarakat untuk mendekati mereka. Untuk bengkelnya yang di belakang. Ya, perlu kami jelaskan untuk lahan yang terbakar itu bukan merupakan rumah ataupun tempat tinggal, itu merupakan lapak terbuka. Memang dalam kondisinya terbakar, pada saat kita datang melakukan olah TKP sudah padam. Itu masih kita telusuri. Makasih ya Mbak. Jadi informasi yang kami dapat, memang terjadi peristiwa pungli ataupun intimidasi terhadap masyarakat sekitar. Dari keterangan para tersangka, mereka berada di sana atas perintah seseorang. Ini masih dalam proses penyidikan. Kami akan memanggil yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi kebenaran tersebut. Kemudian terkait intimidasi ataupun pungli atau kegiatan lainnya yang dirasa meresahkan dan tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat, ini akan kita proses. Kita akan proses sampai tuntas siapa yang berbuat dan atas
perintahnya siapa. Ini akan tetap kita proses penyidikan lebih lanjut. Untuk Tadi dan kalau yang masalah kelompok itu apakah mereka terafiliasi sama ormas atau kelompok selanjutnya yang bertanya. Terkait pungli tadi itu ada kaitannya dengan pemasangan portal ya? Itu seperti apa sih pungli yang dimaksud? portal atau gimana? Pemasangan portal Iya. bentuknya. Jadi afiliasi ya tadi. Jadi tidak ada berafiliasi terhadap suatu kelompok lainnya ataupun ormas yang terdaftar di negara ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait kegiatan pungli, seperti tadi saya sampaikan, kita mendapatkan informasi dan laporan. Tentunya saya belum bisa menyimpulkan secara utuh bagaimana perbuatan itu, karena perlu melakukan pemeriksaan beberapa orang dan pengumpulan petunjuk di sekitar atau di masyarakat yang tinggal di sana. Udah rame. Ah. Nih. Yang berharga ambil dulu.